menganalisa jurnal yang berjudul tentang analisis brand switching penggunaan transportasi online Gojek dengan metode Markov Chain di Kota Bandar Lampung. Oke. Ini jurnal teman-teman. Kemudian tujuannya adalah mengukur besarnya presentasi perpindahan pengguna dari transportasi online Gojek ke transportasi online lainnya di Kota Bandar Lampung. Oke, tujuan ini menggunakan penelitian deskriptif yang menggambarkan presentasi perpindahan konsumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui penyebaran kuesioner pada pengguna yang telah menggunakan layanan angkutan Gojek online. Oke, dari 44 responden yang menggunakan transportasi online Gojek, sebanyak 22 responden masih menggunakan transportasi online Gojek dan 19 responden pindah ke transportasi online Grab dan 3 responden pindah ke transportasi online lainnya. Oke. Kemudian kita masuk ke gini ya, tingkatnya itu gini teman-teman. Tingkatnya itu 15 tingkat putus sekolah atau pengurangan tarif. Dengan angka probabilitas 60% menunjukkan bahwa pengguna transportasi online Gojek memiliki tingkat loyalitas yang rendah lebih dari 50%. Oke, kita langsung aja ya masuk ke teorinya Markov Chain-nya. Oke, ini. Oke, pendahuluannya ini teman-teman. Oke. Oke, rumusan masalahnya adalah seberapa besarkah kemungkinan presentasi perpindahan konsumen transportasi online Gojek ke transportasi online lainnya pada masyarakat Bandar Lampung. Oke, tekniknya ini adalah wawancara dan kuesioner. Oke, dan kuesioner ya teman-teman. Kemudian kita lanjut, sebelum itu kita lanjut mencari populasi dan sampel. Nah, populasinya ini adalah dalam penelitian jurnal ini adalah masyarakat pengguna jasa transportasi online di Kota Bandar Lampung. Oke, kita lanjut dengan rumus untuk mencari populasi dan sampelnya itu ini. Z dikurang skor N sama dengan JS per E pangkat 2 dengan keterangan N jumlah sampel, Z nilai yang sudah distandarisasi sesuai dengan derajat keyakinan. S itu adalah deviasi standar sampel atau estimasi deviasi standar populasi. E adalah tingkat kesalahan yang ditolerir plus minus faktor kesalahan atau rentangnya antara setengah dari total derajat keyakinan. Oke, dengan N itu adalah gini ya. N itu ini kita mendapatkan N itu 1,96 dikali 0,5 per 0,1 akar 2 dikuadratkan 2 ya, dengan N 9606. 9604, maaf. Oke, berdasarkan di atas kita mendapatkan 100 responden kita genapkan dari 96,4 kita bulatkan menjadi 100 ya. Oke, instrumennya menggunakan uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen yang digunakan dalam mengukur konsep yang seharusnya diukur. Oke, jika R hitungan lebih besar dari R tabel dengan menggunakan program SPSS. Oke. Lanjut next. Oke, kita masuk ke analisis data Markov Chain atau rantai Markov ya. Nah, ini adalah salah satu model metode ilmiah yang dapat digunakan untuk mengukur brand
switching meskipun belum tentu dapat melibatkan semua merek yang ada di pasar, tetapi dapat memilih 1-2 merek yang dilibatkan dalam proses analisa Markov chain. Oke. Analisa data yang digunakan adalah Markov chain, yaitu suatu teknik matematika yang bisa digunakan untuk modeling atau pembuatan model bermacam-macam sistem dan proses bisnis gitu teman-teman. Manfaatnya adalah untuk memperkirakan perubahan di waktu yang akan datang dan variabel-variabel dinamis atas dasar perubahan-perubahan dari variabel dinamis tersebut di waktu yang lalu. Oke. Mungkin nanti dibaca lagi ya jurnalnya, nanti aku share lagi. Oke, langsung kita masuk ke sebelumnya kita membuat Markov chain itu kita membuat tabel brand switching pattern matrixnya seperti ini kira-kira ya tabelnya, dengan isinya adalah switchingnya brandnya adalah transportasi ojek online dan transportasi Grab, transportasi ojek lainnya. Itu dengan totalnya kayak gini kira-kira. Kemudian kita buat tabel kedua dengan menggunakan possibility range of transition. Oke, dengan seperti ini mereknya, dan kita menggunakan possibility range-nya adalah min 1/T ln KLA per KTA kali 100% gitu, dan persenannya unloyalnya adalah atau dengan KLA dan jumlah A gitu kali 100%, dengan retention rate-nya adalah PRA dikurang QA gitu, dan seterusnya seperti ini sama juga gitu. Dengan transportasi menggunakan rumus lainnya dengan menggunakan transportasi online Grab, transportasi online lainnya gitu. Dengan keterangan ini teman-teman, keterangannya ini T-nya itu adalah banyak pengamatan, dengan LN-nya itu adalah land, dan KLA-nya adalah konsumen yang setia terhadap transportasi Gojek online, dan KTA-nya adalah konsumen yang tidak setia atau tidak loyal terhadap transportasi online Gojek, dan KLB-nya konsumen yang setia terhadap transportasi online, dan KTB-nya konsumen tidak setia terhadap transportasi online Grab, dan KLC-nya adalah konsumen yang setia terhadap transportasi online lainnya, dan seterusnya. Tuh. Kemudian dapat menggambarkan kita hasil pembahasan instrumen penelitian dengan uji validitas instrumen. Seperti ini kira-kira ujinya ya. Ini R hitung, R tabel dengan kondisi R hitung lebih besar dari R tabel dengan sing 0,00 gitu, dan transportasi mendatangnya juga segitu, kita mendapatkan 0,798, R tabelnya 0,9195 dengan R hitung lebih besar daripada R tabel. Oke, berdasarkan uji validitas, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pertanyaannya berkorelasi signifikan terhadap skor total, yang artinya item angka tersebut valid. Oke, valid ya. Kemudian kita masuk ke uji reliabilitas instrumen. Seperti ini ujinya. Oke. Lanjut kita ke berdasarkan uji ini, apabila Rombatch alpanya lebih besar daripada R tabelnya, maka pengukuran angket tersebut reliable gitu. Kira-kira reliable itu bagus juga ya. Oke, masuk kita ke metodenya. Metodenya ini adalah kita lakukan analisis data menggunakan metode Markov chain, yaitu dengan menggunakan pelandataan pada responden terhadap transportasi online yang digunakan saat ini dan rencana perpindahan transportasi online lainnya di waktu yang akan datang gitu. Jadi kita membuat tabelnya seperti ini teman-teman ya. Konsumen transportasi online-nya, Gojeknya,
transportasi sekarang 40 responden dan transportasi akan datang 44 gitu, dengan totalnya 100-100. Nah, seluruhnya 100-100 ya, agar dari 100 responden yang diteliti terdapat 40 orang yang akan menggunakan transportasi Gojek dan 47 lainnya menggunakan transportasi Grab dan 13 menggunakan transportasi jenis lainnya gitu. Oke. Tabel lanjut kita ke tabel 6, perpindahan konsumen transportasi online. Oke, jadi data primer yang diolah ini adalah menunjukkan banyaknya jumlah perolehan dan kehilangan yang dialami masing-masing transportasi online berdasarkan pola perpindahan pada konsumen transportasi online ini adalah selanjutnya dibuat tabel brand switching partner matrix sebagai berikut. Oke, kita gini buatnya datanya itu, data primernya diolah seperti ini kira-kira. Nah, 19 lainnya gitu teman-teman. Oke, lanjut ke tabel 7. Seperti ini juga tabel 7. Tabel 6 itu menunjukkan jumlah perolehan dan kehilangan yang dialami masing-masing transportasi online berdasarkan pola perpindahan pada konsumen transportasi online ini. Selanjutnya dibuat tabel brand switching partner matrix sebagai berikut. Kayak gini. Ini ya, tabel 7-nya seperti ini. Oke, lanjut kita. Keterangan tabel 7 itu adalah dapat diketahui bahwa dari 44 responden yang menggunakan transportasi online sebanyak 22,50% responden terhadap menggunakan begini, dan 7% responden perpindahan ke transportasi lainnya, dan sebanyak 42 responden yang menggunakan Grab terhadap 12 atau 29% perpindahan transaksi online ke Gojek gitu keterangannya. Oke, nanti saya kasih jurnalnya. Oke, lanjut ke tabel ke-8 nya itu adalah possibility range on transportation. Oke, kita ini lanjutnya ini menggunakan sama juga menggunakan rumus possibility range atau PR, dan loyalnya seperti ini juga. Min 1 ln 22,40 dikali 100, 59 di koma 7837 sama dengan 60 gitu teman-teman. Oke, berarti inilah loyalnya itu 18/40 45, attend range-nya 15. Itu berarti dapat dilihat berdasarkan possibility range persentase konsumen yang tidak loyal terhadap tingkat pengurangan dari masing-masing transportasi. Tingkat kemungkinan perpindahan transportasi online ke transportasi Gojek lainnya adalah sebesar 60%. Presentasi yang tidak loyal terhadap transportasi online adalah 45% dengan tingkat pengurangan sebesar 15%. Oke. Jadi sementara peningkatan kemungkinan perpindahan transportasi Grab ke transportasi lainnya adalah sebesar 55, presentasi loyal terhadap Grab adalah sebesar 43 dengan tingkat pengurangan sebesar 12%. Nih, kita baca ya teman-teman. Oke. Lanjut kita ke tabel ke-9. Tabel ke-9 itu adalah matriks probability, ataupun dengan kita membagikan 22 karena kan 40 dari jumlah respondennya itu 40%. Jadi kita bagikan 22 dibagi 40 jadi 0,5 dan gitu seterusnya. Kita baca keterangannya ya. Oke. Keterangannya adalah setelah mengetahui probabilitas masing-masing merek dapat transportasi online, selanjutnya probabilitas pangsa pasar tahun yang akan datang dapat dihitung dengan cara berikut. Oke, kita menghitungnya gini. Ini dari tabelnya itu kita menghitungnya seperti ini. Oke, kita hitung ini ya setelah mengetahui tabel 10 dengan transisi pangsa pasar transportasi online. Oke, Gojeknya 0,05 0,4 kali bangsa Paluna 0,045. Itu. Jadi Gojeknya gini, jadi hasilnya 0,45 jadi 0,05 dikali 0,45 ditambah 0,40 dikali 0,44 ditambah 0,23 dikali 11. Jadi hasilnya 0,45 dan gitu seterusnya dan lainnya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini dikali dan ditambah. Oke. Lanjut next. Oke.
Berdasarkan proses analisa menggunakan Markov chain, yakni dapat menggambarkan perilaku perubahan penggunaan merek semakin besar nilai rasio perpindahan merek, berarti konsumen semakin tidak loyal. Semakin kecil nilai rasio perpindahan merek, berarti konsumen. Gitu teman-teman. Oke. Jadi berdasarkan hasil yang kita ketahui bahwa konsumen transaksi online hanya memiliki tingkat kemungkinan yang cukup besar. Hal tersebut diketahui dari tingkat pengurangan sebesar 15%, teman-teman. Oke. Jadi kesimpulannya bisa kita baca nih. Kesimpulannya adalah terdistribusinya dari 44 responden yang menggunakan transportasi Gojek online sebanyak 22 atau 50% dari responden tetap menggunakan transportasi online dan 19 atau 43% responden perpindahan ke transportasi online Grab dan 3 atau 7% responden perpindahan ke transportasi online lainnya. Dan kemudian terdistribusi dari 42 responden yang menggunakan Gojek transportasi online Grab, terdapat 12 atau 29 perpindahan ke transportasi online Gojeknya dan 27 atau 64% responden terhadap menggunakan transportasi online Grab. 7% responden perpindahan transportasi online. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.